Oke, baik. Pertama, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu terkait dengan instrumen dan medikamentosanya. Jadi yang pertama di sini ada needle holder, kemudian di sini ada kateter urin, di sini ada pinset anatomis, ini ada gunting episiotomi, di sini ada setengah klem voucher, kemudian di sini ada gunting jaringan. Kita juga menyiapkan 2 klem voucher yang nantinya digunakan untuk menjepit dari si tali pusarnya. Kemudian dari medikamentosanya kita juga menyiapkan untuk kasanya, kemudian lidocaine 1%. Setelah itu kita juga menyiapkan split injeksi 1 cc atau 5 cc dan juga jarum dan benang untuk menjahit episiotomi serta menjahit episiotomi. Setelah itu kita akan mempersiapkan juga untuk obat-obatan emergensi, terutama oksitosin 10 unit 3 ampul. Kemudian terkait dengan persiapan penolong, kita akan mempersiapkan diri. Hal-hal yang digunakan ada head cap, ada goggle, ada masker, handscoon steril, kemudian juga APD berupa apron. Tetapi yang kita gunakan pada kesempatan ini adalah handscoon steril saja. Baik, selanjutnya untuk kelas 1, yang pertama kita harus mengenali dulu terkait dengan fase laten dan juga fase aktif. Fase laten itu kita periksa sekitar 1 kali per 4 jam dan kita melihat pembukaannya 0 sampai 3 cm. Kemudian dari fase aktif kala 1 kita memeriksanya 1 kali per 2 jam dengan pembukaan dari 4 sampai 9 cm. Kita lakukan ini sebelum melakukan pemeriksaan obstetrik. Nah, kemudian kita akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik persalinan. Hal-hal yang ditanyakan dari pemeriksaan dari anamnesis, yang pertama ada namanya, kemudian usianya, kemudian keluhan utamanya apa, kalaupun tidak ada juga nggak apa-apa. Kemudian GPA-nya, HPHT-nya, riwayat alergi, misalnya riwayat alergi obat atau makanan. Kemudian terkait dengan ANC-nya seperti apa, apakah ANC-nya normal, teratur ibunya, dilakukan per trimester tergantung dari trimester yang sudah dilewati. Kemudian apakah ibunya ada riwayat hipertensi, kemudian diabetes. Kemudian dari ibunya sendiri apakah keluar selaput atau air ketuban, kemudian warnanya seperti apa yang sudah dialami sekarang, apakah ada cairan vagina, apakah bayinya aktif atau tidak yang dialami ibu sekarang ini. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik kita bagi menjadi 2, ada pemeriksaan fisik yang berupa abdomen atau di daerah luarnya, kemudian pemeriksaan fisik yang di area dalam atau di area genitalianya. Nah, sebelumnya kita meminta izin dulu kepada ibunya untuk melakukan pemeriksaan. Ibu, kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik, nanti kami akan memeriksa kondisi ibu dan kondisi janin dari daerah genitalia dan juga dari daerah abdomen ibu. Apakah ibu bersedia? Nanti jika bersedia, ibu silakan duduk di bed. Kemudian nanti kami minta terlebih dahulu menunjukkan area perutnya. Jika ibu berkenan, kami juga meminta perawat perempuan untuk menemani dalam pemeriksaan. Nah, jadi yang pertama kita cuci tangan dulu, kemudian melakukan pemeriksaan dari yang abdomen terlebih dahulu. Dari inspeksi sebenarnya mirip kayak ANC. Kita melihat dari tampak perutnya itu menonjol, bulat, memanjang, kita ANC. Kemudian memantau untuk kontraksi uterusnya itu nanti. Setelah itu sebenarnya mirip lagi, kita melihat apakah ada linia gravidarum atau enggak. Linia gravidarum itu seperti garis, nanti warnanya gelap. Nanti dia itu menunjukkan apakah ibunya ini hamil atau enggak. Atau bisa aja. Nah, setelah itu kita juga memeriksa Leopold, jadi mirip seperti pemeriksaan Leopold. Kita memeriksa dari yang area fundus uterinya dulu, memeriksa fundus uteri sekaligus memeriksa tinggi fundus uterinya sampai mana. Apakah dia sudah menurun atau enggak berdasarkan trimesternya. Kalau misalnya sudah melahirkan biasanya dia sudah turun. Kemudian memeriksa juga apakah presentasinya itu bulat lunak atau bulat keras, apakah dia bokong atau dia apa. Kemudian memeriksa juga di area Leopold 2, kita memeriksa kanan dan kirinya, apakah punggung kanan kirinya teraba atau enggak, apakah punggung kanan, punggung kiri, kaki kanan.
Nah, kemudian level 3 kita meriksa dari tetap menghadap ke kepala ibu, kita dengan tangan kanan kita meriksa kepala bayi, apakah dia benar-benar kepala atau bukan, dan apakah kepalanya bisa digerakkan atau bukan. Kalau kepalanya bisa digerakkan, berarti dia belum memasuki ke jalur lahir. Jika sudah tidak bisa digerakkan, artinya sudah memasuki jalur panggul atau PAP gitu, pintu atas panggul. Kemudian selesai dari level 3 kita meriksa level 4. Level 4 kita menghadap ke kaki ibunya, kemudian kita menggunakan dua tangan untuk menentukan apakah kepala bayinya masih bisa dipegang full konvergen atau divergen. Kita udah nggak bisa menyentuh ketemu tangan. Artinya kepala sudah masuk ke PAP. Nah, selesai dari kita menentukan presentasi secara umum dengan Leopold, kita memeriksa DJJ-nya. Apakah DJJ-nya teratur atau enggak? Biasanya DJJ bayi itu kalau di kala 1 diperiksa per 15 menit. Terus letak presentasinya juga dilaporkan, apakah letaknya dia normal, kepala dan bokong tadi sudah dijelaskan. Presentasinya apakah letaknya apakah dia melintang atau membujur. Artinya dia kepalanya tuh di bawah horizontal, bukan gitu kan, horizontal vertikal. Kemudian presentasinya apakah kepala atau membujur. Nah, baru kita masuk ke genitalia, pemeriksaan bagian dalam. Kita meriksa dulu genitalia eksternanya, apakah genitalia eksternal labia mayor, labia minor, kemudian vulva dan sebagainya, apakah dia normal, apakah ada pembengkakan atau melunak, apakah dia ada luka dan sebagainya. Apakah ada kemerahan, infeksi, perdarahan, apakah ada cairan vaginanya, lendir darah. Jika misalnya kita periksa VT sedikit, mirip kayak ANC tadi, kita masuk jari, kita buka dulu, ya kita buka dulu gitu. Kita masukkan jari tengah lebih dahulu, kemudian kita keluarkan. Oh, ada yang namanya istilahnya FTLD. Jadi FTLD itu jadi pemeriksaan di handscoon itu darahnya, bukan FTLD, sorry. Sarung tangan lendir darah, STLD. Terus jika misalnya tidak ada ditemukan perdarahan, otomatis kita tidak perlu melakukan pemeriksaan bagian dalam dengan menggunakan VT. Kita ya udah nggak bisa lanjut gitu untuk memeriksa bagian dalam. Tapi kalau masih bisa lanjut, kita cek apakah ada luka parut pada daerah vagina, apakah serviksnya melunak atau tidak. Kemudian presentasi kepalanya, apakah dia umbul kecil, umbul besar, apakah arah jarum jamnya benar. Karena kalau misalnya masih di area di bagian dalam, itu harusnya kepalanya agak miring, bisa agak miring. Jadi ini umbul besar, dia agak miring. Nah, terus apakah presentasinya justru malah kaki atau tangan, atau justru malah kelihatan tali pusarnya. Karena kalau kelihatan tali pusarnya, otomatis itu indikasi untuk state atau C-section. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik dan anamnesis sudah selesai, kita melaksanakan diagnosis klinis. Untuk diagnosis klinis, kita melakukan pelaporan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi. Jadi setelah itu ditemukan, gravidanya dilaporkan dulu. Jadi si ibu, misalnya ibu ini dengan usia kehamilan sekian, apakah dia primigravida, kehamilan pertama, sekundigravida, kehamilan kedua atau multigravida, kehamilan ketiga atau lebih. Nah, nanti dia jika misalnya sudah disebutkan lagi, apakah dia masuknya ke atem, preter atau poster, tergantung dari usia kehamilan. Kemudian ditentukan juga apakah dia sudah masuk fase laten atau fase aktif kala 1. Kalau kita memeriksa masih di kala 1, ya otomatis paling pelaporannya adalah fase laten atau fase aktif. Dengan pembukaannya berapa senti, untuk menentukan apakah sudah bisa melahirkan atau. Kemudian untuk HIS-nya, pelaporannya HIS normal atau HIS konsisten, itu biasa normalnya 2-3 kali per 10 menit. Tinggal dikasih tahu aja ya kontraksinya konsisten, kontraksinya stabil, teratur. Kemudian ada dilaporkan juga dilatasi serviksnya dilatasi,
Dengan pemeriksaan juga pemeriksaan TTV dilaksanakan tensi dan suhu per 30 tensi dan nadi per 30 menit, DJJ per 15 menit. Kemudian untuk penurunannya dilaporkan juga presentasinya, posisinya. Jadi presentasi itu kan kepalanya yang kelihatan atau bukan yang kelihatan. Kalau posisi itu apakah bayinya melintang atau horizontal. Kemudian warna cairan yang keluar dari ibu apa. Kemudian pelaporan terakhir atau kesimpulannya adalah kala satu berjalan dengan baik ketika ada kemajuan pembukaan. Ya, itu kalau saya. Ya.